Halo Kak Shooter, balik lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, kali ini kita coba bikin konten malam-malam ini. Kisaran jam 7. Jam 7 kita mulai konten. Kali ini kita akan membahas terkait dengan produk-produk dari Toyota. Tapi teman-teman yang harus perlu diperhatikan, bagi teman-teman yang memiliki budget 20 jutaan, nah pantengin ini. Dapat mobil apa sih dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan dengan DP 20 juta itu? Nanti kita akan bahas dengan konsultan marketingnya. Tentunya kalau teman-teman punya 20 juta itu tidak akan gagal untuk mendapatkan mobil impian Anda, khususnya pabrikan Toyota. Nanti kita akan bahas semua line up dari Toyota. Di samping saya udah terjelas mobil premiumnya dan mobil-mobil lainnya. Kita akan bahas dengan konsultan marketing yang sudah pasti dia sudah senior banget, sudah lama. Jadi teman-teman tidak akan ragu lagi untuk membeli Toyota. Kebetulan kita lagi berada di Auto 2000 Tebet Supomo. Yuk langsung aja. Nah, ini dia. Selamat malam. Penghuni Auto 2000 Tebet Supomo. Biasa kita kali ini kontennya spesial nih, karena malam-malam. Spesial malam-malam, spesial harga. Spesial harga. Spesial juga informasi buat malam ini. Informasi buat malam ini, ya. Apalagi ini sudah di penghujung tahun. Penghujung tahun. Paling nggak nyampe 20 hari lagi ya, udah betul. Tahun baru ya. Otomatis tanggal 25 ke atas juga teman-teman udah pada sibuk Nataru ya. Iya, terus juga untuk proses pembelian di akhir tahun ini waktunya terbatas untuk pembikinan STNK jadinya terbatas. Nah, Bos, sebelum kita bahas semua itu, mungkin teman-teman yang masih ragu untuk beli Toyota di Bos Saeb bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Nah, track recordnya bagaimana Bos Saeb ini di Toyota nih? Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Saifuddin. Kebetulan saya salah satu sales eksekutif di Auto 2000 Tebet Supomo. Kalau untuk masa bakti kerja saya di Astra ini sudah 5 tahun, tapi kalau pengalaman di Toyota sudah hampir 10 tahun ya Mas. Jadi saya menjajaki Toyota itu hampir 3 dealer lah. 3 dealer. Jadi udah tahu mana dealer yang terbaik, yaitu salah satunya yang kita berdiri malam ini. Yang sekarang? Yang sekarang. Istilahnya yang terakhir ya? Yang terakhir, karena benefitnya berbeda sekali kalau teman-teman beli di dealer sama beli di Auto 2000. Auto 2000, karena ini anggaplah ini ATPM resminya resmi, dari betul. Pabrikan Toyota. Betul sekali. Oke Bos, itu. Nah, mengenai isu yang sekarang nih Bos. Nah, isu yang sekarang ada isu PPNBM, PPN 12%. Betul. Terus ada lagi isu katanya yang pajak offset. Iya, pajak offset. Nah, betul. Kita jelasin dulu kali Bos, biar teman-teman dapat informasi detail. Betul. Jadi gini, untuk mengenai pajak 12% itu akan berlaku di bulan Januari. Oh, bulan Januari. Dan itu pun pemerintah sudah ketok palu bahwasanya akan dikenakan untuk pajak barang mewah. Barang mewah. Nah, biasanya kalau barang mewah itu ada ketentuannya sendiri. Ya misal contoh barang mewah, misalnya mobil kenanya dari harga 500 juta ke atas, itu kan bisa kejadian. Tapi untuk mekanismenya semuanya akan dibeberkan di awal tahun tentunya. Oh, di awal tahun tentunya. Nah, terus untuk pajak option ya teman-teman, sebenarnya kita udah stop untuk pengajuan STNK di luar Jakarta. Nah, ntar dulu Bos, pajak option itu sebenarnya penjabarannya apa sih pajak option tuh? Pajak option itu pajak penghasilan daerah masing-masing. Oh, pajak penghasilan daerah, nah, istilahnya pajak option. Iya, pajak option. Kenapa DKI tidak kena pajak option? Karena DKI ini tunggal, tidak ada kabupaten, tidak ada yang namanya. Kalau misalnya kita lari ke daerah Bogor. Bogor kan ada kabupatennya, ada kotanya. Bekasi juga ada kotanya, ada kabupatennya. Kalau Jakarta kan satu Jakarta doang. Jadi pajaknya hanya untuk Jakarta. Dan untuk Jakarta tidak ada terkena yang namanya pajak option. Tuh, jadi untuk teman-teman yang platnya di luar Jakarta, itu sebenarnya kita sudah tutup untuk pemesanannya. Karena apa? Karena pasti akan ada selisih harga nanti. Selisih harganya itu nanti di mana? Nanti pas waktu kita STNK jadi, otomatis harga yang didapatkan di 2024 STNK-nya berbeda dengan di 2025. Itu kisarannya lumayan memang. Kalau kita lihat di tabel-tabel teman-teman sales kan biasanya ada yang share sampai 20 juta, bahkan
unit yang di belakang kita ini sampai kenaikannya tuh signifikan sampai 100 jutaan. Buset, 100 juta. Mahal ya. Mahal lah ya, lumayan. Tapi untuk Jakarta nggak kena itu. Nggak kena itu ya. yang dikenakan hanya untuk di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Contoh Bekasi kena nggak? Kena Bekasi. Karena kan hitungannya Bekasi sudah Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Jadi Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan itu semua kena. Banten, Serang kena semua. Oke, jadi itu sangat berpengaruhnya ya sangat pajak opsi terhadap harga yang didapatkan. Harga yang didapatkan ya. Oke, jadi tentunya yang spesial sih tetap orang Jakarta ini. Orang Jakarta. Dan orang Jakarta juga bakal ada kena wanti-wanti lagi. Oh, apa lagi tuh? 12% PPN. Oh, 12%. Kalau 12% PPN mekanismenya bagaimana tuh, Bos? Itu kan biasanya kalau yang pertama di Januari itu pasti ada beberapa kenaikan. Yang pertama kos produksinya naik, pasti kan. Udah pasti. Terus kita ngitung PPN-nya itu berdasarkan kos produksi dulu. Nah, nanti dari situ baru keluar yang namanya BBN. Nah, BBN itu juga kan biasanya di Januari itu ada penyesuaian harganya. Misalnya dari Avanza kan dulunya 270-an. Pasti nanti di Januari kos produksinya naik, pasti harganya juga naik. Iya, akan membentuk harga baru gitu ya. Untuk harga baru udah pasti yang tadinya harga misalnya yang tadi kena pajak 11 jadi naik ke 12%. Udah gitu juga untuk pasti yang namanya BBN-nya udah pasti naik juga. Naik juga. Gitu. Itu dia. Itu untuk perkembangan otomotif di tahun depan. Gambarannya. Tahun depan. Jadi gambarannya kalau untuk Jakarta sebaiknya pembeliannya khusus di bulan ini lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, karena kenapa? Karena hitung harganya udah pasti harga yang terbaik, tidak ikut yang namanya kos produksi tahun depan, PPN-nya juga masih 11%. Nah, ini masih kekejar nggak nih, Bos? Ini kan kita tanggal 11 nih. Tanggal 11. Paling besok nih kita tayang nih, tanggal 12-nya. Masih kekejar Terakhir untuk pengajuan STNK CKD itu di tanggal 14. 14? Oh, 14. Jadi selama berapa hari kerja? Hitungannya jadi STNK itu kalau paling cepat banget itu 7 hari kerja. 7 sampai 10 hari kerja. 7 sampai 10 hari kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman pesan nih, ini tayang misalnya tanggal berapa? Tanggal besok. 12 ya? 12 proses mekanisme survei dan lain-lain 2 hari itu masih dapat STNK jadi bulan ini. Nah, untuk STNK yang jadi di tahun depan gimana di Januari itu akan ada yang namanya selisih BBN. Selisih BBN udah pasti. Selisih BBN itu biasanya akan ada ya kenaikan sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Itu biasanya nanti dibebankan sama customer. Itu pun kalau seandainya dari pihak Toyota membebankan. Tapi yang udah-udah sih dari tahun ke tahun kita lihat sih selisih BBN itu hanya sebatas formalitas aja sih. Oh, jadi tetap ditanggungan ke Toyota. Nah, tetap mengetahui sebagai customer, tapi kalau memang kebijakannya udah dihilangkan atau dihapuskan, ya kita hapuskan. Ya, semoga sih dihapuskan. Biar lebih ringan jadi harganya. Betul sekali. Oke, Bos, ini kita sudah mungkin edukasi sedikit tentang peraturan pemerintah yang kemungkinan berlaku di bulan Januari ini ya. Januari. Nah, tadi saya sudah membahas prolog bahwasanya teman-teman modal 20 juta sudah bisa dapat mobil Toyota. Dapat Toyotanya apa? Nanti kita akan bahas. Boleh. Nah, langsung aja teman-teman, langsung kita bahas salah satu mobil banyak yang dicari. Banyak yang dicari karena dia sudah hybrid. Yang paling dicari yang hybridnya ya, Bos? Hybrid. Kalau bicara bensin kita dari kemarin juga sudah ready. Bahkan waktu pas kita konten di Gias itu indennya sampai 2 tahun. Nah, untuk saat ini kita ready stock. Ready stock. Untuk yang hybrid. Oh, berarti yang kuota yang kemarin sudah terpenuhi semua. Sudah terpenuhi semua. Oke. Nah, langsung kali, Bos, untuk yang menarik di Alphard ini. Nah, di Alphard Hybrid ini teman-teman masih bisa pakai untuk tahun baru dan Natal. Itu kalau seandainya teman-teman proses cash ataupun kredit, itu tetap kita kasihkan surat jalan untuk dipakai tahun baru dan Natal. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau cari mobil yang bisa dipakai buat jalan-jalan tahun baru Natal, ini masih bisa dibawa. Masih bisa. Promonya DP-nya dari bunganya 0%. Bunga 0%? Itu 1 tahun. 1 tahun ya? Dengan ketentuan DP-nya 50%. 50%? Jadi ini kan harganya 1,7. 1,7. Berarti kalau bicara 50%-nya sekitar 900 jutaan lah ya? Ya, 900 jutaan lah. 800 sekian. Nah, itu tinggal ditambah asuransi sama admin langsung dibagi 11 bulan. Dibagi 11 bulan? Iya.
Oh, 11 bulan berarti ngangsur selama 11 bulan. Sisa 11 bulan. Karena nanti angsuran pertamanya dimasukkan di DP. Oke. Nah, ini kalau untuk yang DP 30%, ini aku juga udah hitung juga. Siap. Nah, ini di DP 30%, mahal, enggak terlalu mahal, bunga juga agak sedikit rendah ya. Rendah pasti. Nah, ini untuk DP-nya itu startnya dari 555. 555. Ya, kenapa kita ambil 30%, Mas Aman? Karena kita bicaranya ini kan last minute ya, kita cari yang instant approval. Oke. Jadi kalau seandainya kita pakai DP 25%, 30% itu sebenarnya surveinya cuma by phone aja. Oh, gitu. Itu dia menangnya. Jadi makanya bisa cepat ya. Ya betul. Jadi kita bisa pastikan one day approval. Jadi teman-teman cukup kirimkan datanya, KTP, KK, NPWP, sama tabungan, bayar booking fee, kita proses, hari itu juga bisa approval. Jadi kita ngambil yang singkat-singkat aja. Yang singkat-singkat aja. Nah, jadi langsung approval, bisa kirim mobil cepat, terus juga surat jalan langsung kita antar. Siap. Itu juga nanti nggak ngaruh ya kalau misalkan kena BI checking atau apa. Enggak. Kalau udah pakai paket ini ya, DP besar ya. Iya. Karena pertimbangan dari leasing kalau DP besar itu untuk apa namanya? Apa sih kalau dibilang ya? Risiko-riskannya itu lebih kecil di leasing. Oh iya. Gitu. Oke. Langsung Bos, sebutin Bos. Angsurannya nominalnya. Ya. Untuk DP-nya tadi kan 555 ya. Oke, 555. Angsurannya itu 38.390 selama 35 bulan. Oh, jadi cuma 3 tahun. 3 tahun. Kita nggak hitung panjang-panjang. Biasanya kalau untuk yang Alphard ini kan orang ngambilnya cash. Bang, kalau kredit pun 1 sampai 2 tahun. Iya. Ini kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil 3 tahun. 3 tahun. Ya kan? Itu asuransinya sudah full all risk. Full all risk selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Oke. Jadi 38 juta, DP-nya 550, tenornya 35 bulan, asuransinya full all risk dari Garda Auto ya. Itu yang lebih menariknya itu one day approval. One day approval, betul. Unitnya ada daripada nanti inden lagi. Betul. Oke. Kalau teman-teman beli cash, bayar langsung 30%, kita buka faktur. 4 hari sebelum itu kita rapikan segala macam, karena kan ini udah free coating ya. Iya, oke. Free coating, jadi kita siapkan 4 hari, mobil siap, bayar 70%-nya, langsung kita kirim bersama plat jalan. Siap. Gitu. Aman banget itu. Aman banget. Oke. Ini untuk Alphard. Mobil lainnya Bos? Mobil lainnya kita ada Fortuner, ada Zenith. Fortuner boleh. Fortuner dulu ya. Nah, mobil yang kedua adalah mobil SUV. Fortuner. Nah, untuk Fortuner sendiri Bos, untuk yang paling laku tipe apa? Yang ini? GR, iya. Yang GR ya? GR, oke. Yang GR ini udah paling facelift, paling terbaru. Sudah built-in dengan WiFi juga. Jadi udah nggak usah cari-cari hotspot. Ini juga tampilannya sudah fresh banget. Sudah fresh banget lah ya. Nah kita coba, ini harganya di 663 ya teman-teman. 663. Ini warna rare banget nih, jarang orang di keliling tuh biasanya hitam putih. Ini warna grey ini jarang banget sebenarnya. Yang paling laris warnanya Yang paling laris itu Fortuner pasti hitam. Tapi kalau teman-teman biasanya kan ada yang mau beda sendiri gitu, rare lah. Biasanya orang nyari grey. Ya ini nih pilihannya nih. Warna grey. Masih di angka di bawah 700-an. Masih di bawah 700. Masih di bawah 700. Di 663. 663. Itu belum potongan cashback ya. Oke, nanti ada potongan cashbacknya. Apalagi ini momen akhir tahun. Betul. Terus hitungannya Bos, yang 30% aja, yang one day approval kayak si Alphard ya. Jadi untuk total DP-nya itu 190 juta. 190 juta? Ya, untuk DP-nya. Nah, angsurannya di 15.460. 15.460. 35 bulan. Ya. Menarik asli. Ya? Bener, emang DP 30%, data juga nggak ribet-ribet banget. Terus teman-teman sudah, ya pokoknya sebelum seminggu juga mobil udah bisa nyampe di rumah ya? Sudah sampai. Kalau ini kita pastikan kalau teman-teman tayang, booking ya langsung proses, itu STNK bisa jadi. Langsung jadi tahun ini. Aman jadi. Khusus Jakarta ya teman-teman ya. Jakarta ya, khusus Jakarta. Karena kalau untuk Bekasi, Tangerang, Bogor butuh penyesuaian. Tetap masih bisa proses, bukan nggak bisa proses, cuma nanti ada edukasi lebih mengenai pajak option aja. Iya, yang tadi kita jelasin di awal. Ya. Oke, ini untuk Fortuner. Terus kita ke mobil yang terlaris juga ini nih. Nah, iya nih salah satunya mobil hybrid Innova yang jarang banget nih. Nah, ini mobil yang ketiga, yaitu Kijang Innova.
Innova ini masih yang produk lamanya juga masih produksi ya? Masih ada. Innova Reborn itu masih produksi yang tipe G. Yang tipe G, ya. Itu yang diesel? Yang diesel, yang bensin ada. Yang bensin ada, ya. Oke. Yang diesel, yang bensin ada. Ya. Kita bahas yang Reborn dulu, apa ini? Yang ini aja. Yang ini aja, oke. Karena kalau untuk bayangan yang tipe terendahnya udah pasti nanti kalau untuk DP-nya bisa lebih kecil, angsurannya pasti jauh lebih kecil juga. Oke, siap. Ya, jadi kita bahas yang tipe paling tertinggi. Yang tipe paling tertinggi, yang Modelista. Modelista. Kalau ini harganya di 630, teman-teman. 630. Ya, 630. Kalau untuk warna putihnya selisih 3 juta 633. Oh, lebih tinggi ya lebih yang tinggi, warna karena putih ya. Kita pakainya udah white pearl ya. Iya, oke. DP-nya nih, Mas Aman. One day approval juga? One day approval ya. 30% ini? 30%. Ini DP-nya itu sama 190. 190 juta. Karena kan harganya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kalau itu kan 660, ini 630. 630, beda 30 juta. Ya, ini angsurannya di 14.200.000. 14.200.000 selama 35 bulan. Benar. 35 bulan asuransi full tenor all risk. Full tenor. Berarti asuransinya teman-teman dapatnya selama 3 tahun all risk. Oke. Itu menarik tuh. Ya. Untuk yang terlaris, yang Modelista juga ini. Modelista. Dan warnanya warna putih. Warna putih. Warna putih jadi pilihan. Dan sekarang stoknya ada nggak yang warna putih? Teman-teman mau cari warna putih, warna hitam, kita ready. Oke. Komplit. Ada semuanya. Ada. Nah, tadi ini bos, kita menyikapi yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwasanya 20 juta bisa bayar atau bisa mendapatkan mobil Toyota. Iya. Kita bahas kali ya? Boleh. Tapi saya pengen tertarik di mobil merah itu. Kita akan bahas yang DP20-nya. Kita ke mobil antik ya? Ya, mobil antik. Nah, kali ini saya mau membahas, mau menagih janji nih. Karena saya di pembukaan sudah ngomong 20 juta bisa dapat mobil Toyota. Toyotanya apa, dan mobilnya mobil penumpang kah atau mobil ini nanti tolong dijelaskan, bos. Mungkin prosedurnya dulu. 20 juta dapat itu apa dasarnya gitu. Oke. Gini teman-teman, kalau untuk DP 20 jutaan itu teman-teman bisa dapetin mobil 3 baris Calya. Calya. Terus teman-teman bisa ngambil 2 baris Agya. Teman-teman juga bisa dapat Avanza. Ya. Nah, ini angsurannya ya? Variatif nih. Variatif ya. Nah, dari 3 jutaan sampai ke angka 5 jutaan. Nah, ini saya bisa pastikan ini udah paling murah paketnya dibanding dealer-dealer lain. Karena ini saya sudah cross check di cabang-cabang lain. Paket ini tuh udah paling banget, itu namanya kalau kita totalkan jumlahnya, itu nggak jauh dari harga OTR-nya. Padahal 20 juta? Padahal 20 juta. Menarik nih, bos. Iya. Proses ininya dulu, syarat-syaratnya dulu. Syaratnya yang pertama itu dia karyawan. Masa bakti kerjanya di atas 2 tahun. Masa bakti 2 tahun. Kalau untuk slip gajinya itu kita hitungnya 30% dari hitungannya 3 kali angsuran. 3 kali angsuran. Taruhlah misalkan angsuran 3 juta minimal gajinya 10 atau 9 ya. Atau 9. Gitu. Jadi kalkulasiin gampang nih. Kalau misalnya teman-teman angsurannya 5 juta berarti minimal gajinya itu 15 minimal. Kalau misalnya double income gimana, Pak? Bisa double income. Juga. Jadi suami kerja, istri kerja, atau misalnya ada warung tambahan, itu bisa jadikan income bareng. Income bareng. Jadi dimajuin bareng gitu ya. Income-nya sebulan total segini nih gitu ya. Jadi kalau misalnya istri gajinya 7 juta nih, suami gajinya 10 juta, angsurannya 5 juta, bisa nggak? Bisa. Itu karena kan nominalnya udah 17 totalnya. Itu syaratnya. Terus? Kalau untuk datanya cukup sama seperti yang lain, KTP, KK, NPWP, ya kan, slip gaji tadi yang kita omongin. Terus buku tabungan, sama rumah harus sendiri. Rumah harus milik sendiri ya. Kenapa rumah sendiri? Itu mau rumah orang tua, mau rumah pribadi, yang penting rumah kepemilikan pribadi sendiri. Kepemilikan keluarga juga boleh. Terus kalau misalnya BI checking? Nah, kalau BI checking kita biasanya lihat cashnya dulu nih. BI checkingnya sampai di mana? Kalau teman-teman BI checkingnya sudah parah banget lah, pol 5 misalnya, itu nggak ada obat sih sebenarnya.
Obatnya cuma satu, DP 50%, itu aja. Oh, masih bisa ditangani, masih tapi nggak bisa 20 juta nggak lagi. Bisa 20 juta. Harus ada penambahan Harus DP. penambahan DP. Oke. Karena DP 20 juta itu kita masukinnya dia under 20%. Kategorinya under 20% ya. Karena kalau kita lihat harga yang paling murah di Agia G-Matic itu kan 194. 194. Kalau misalnya DP 20 juta kan itu otomatis dia masih di bawah 18%. Iya, dia masih 10% hitungannya. Iya, hitungannya. Betul. Gitu. Itu kalau untuk B checkingnya wajib kosong ya kalau untuk yang 20 jutaan ini. Atau minimal berapa, Bos? Kalau masih, kalau berapa deh minimal? Kalau B checkingnya kartu kredit sih, saya udah konsultasi beberapa leasing itu masih bisa dibantu. Masih bisa dibantu, oke. Ya, jadi kalau kartu kredit ya, jadi kalau untuk udah pinjol segala macam itu susah. Udah susah. Apalagi, jadi usahakan aman untuk B checkingnya. Aman. Jadi kalau teman-teman ngerasa saya belum pernah kredit nih, itu udah bagus. Yang pertama, terus kedua lihat dari sisi income. Oke. Oh, income-nya mumpuni nih. Oke, udah 2 poin. Iya. Satu lagi, rumah masih punya orang tua, itu bisa proses. Oh, kalau rumah orang tua masih bisa ya? Masih bisa proses. Apalagi dia punya investasi. Oh, saya punya rumah masih KPR, gimana mas? Bisa. Oke. Karena leasing tuh mengacunya sebenarnya hanya kepemilikan rumah gitu loh. Jadi suatu saat nanti even ada masalah case ke depannya, leasing bisa tahu penagihannya kemana nih. Oh, betul. Gitu. Betul. Kalau rumah sewa kan agak sulit. Agak sulit, nanti orang pindah-pindah, bingung dia. Gitu. Jadi itu yang diantisipasi sebenarnya. Itu yang diantisipasi. Biar aman lah ya, sama-sama aman sebenarnya. Betul. Nah, itu teman-teman. Syarat teman-teman untuk dapatkan DP 20 juta terus bisa dapatkan semua mobil yang tadi disebutkan oleh Bos Saeb, khususnya Toyota. Langsung Bos, kita hitungannya Bos. Nah, kita ambil dari Avanza kali ya. Avanza boleh itu. Avanza ya. Avanza. Nah, kalau teman-teman kalau bicara 20 jutaan, kita coba ambil dari yang 2 baris kali, Agia ya. Oke, Agia dulu berarti. Agia ya. Agia ini teman-teman bisa dapetin di Agia G manual ataupun Agia G Matic. G manual DP-nya itu di 16.600.000. Wah, ini di bawah 20 ini. 16.600.000. Nah, ini angsurannya 3.380.000. Selama 5 tahun. Asuransinya full all risk. 5 tahun. 5 tahun. Menarik ya? Menarik. Kalau kita coba kalkulasinya 3.380 kita kalikan 60. Totalnya. Tadi harga OTR-nya berapa? Harga OTR-nya 180-an. Ini 202 juta. Selama 5 tahun. Berarti gap-nya kan sisi 20 juta. Iya. Bunganya rendah itu udah. Bunganya udah pasti rendah. Udah pasti rendah. Kalau teman-teman cicil di KUR, minjam di bank 100 juta selama 5 tahun itu bisa 2 kali lipat. Bisa totalnya. 2 kali lipat. Enggak bakalan sampai ke situ angkanya hitungannya. Ya. Ini murah loh teman-teman, asli itu murah. Untuk itu berlaku untuk Agia G manual. G manual dan Agia G manual. Nah, kalau yang Maticnya Bos? Kalau Maticnya itu DP-nya 18 juta. 18 juta nambah 2 juta. Angsurannya selisih 240-an. Jadi berarti 3640. 3640 selama 5 tahun. Itu asuransinya full all risk. Full all risk juga selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Itu loh teman-teman yang menarik. Kadang teman-teman yang belum paham atau misalkan baru kepemilikan pertama, nganggep all risk 1 tahun pertama tuh udah cukup. Udah cukup. Padahal mah enggak ya Bos ya? Enggak, karena kita masih kredit 5 tahun. Kredit 5 tahun. Jadi lebih aman, pengeluarannya terjaga gara-gara ada asuransi tersebut. Betul. Nah, upayakan 5 tahun itu pilihan paling menarik menurut saya. Ya, kalau misalnya bicara Bos, negosiasi bisa nggak nih kita asuransinya 1 tahun aja kayak Mas Saman bilang tadi kan? Bisa. Angsurannya selisih berapa? Itu kisarannya sekitar 200 ribuan. Turun. Menarik juga itu. Jadi dari 3,3 turun 200 ribu jadi 3,1. Iya. Kalau yang Agia G Matic dari 3,6 turun 200 jadi 3,4. Tapi saya sih lebih milih asuransi all risk selama 5 tahun. Aman mobil kita. Balik lagi takutnya kan ada yang mepet-mepet gajinya nih. Ya 200 ribu sayang buat bayar token gitu kan. Bisa. Tergantung kebutuhan. Selanjutnya Bos? Selanjutnya ini ada Calia. Oke. Nah, Calia game manual ini DP-nya 23 teman-teman. 23 juta. Nah, ini angsurannya 3.330.000. 3 juta. Asuran full all risk. All risk selama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau usaha biasanya ada Grab, Gokar, atau mau sewa biasanya cari penumpang 3 seater atau 7 penumpang gitu kan. Biasanya orang larinya ke Calia. Worth it itu. Hitungannya bagus juga itu. Total DP 23. Coba aja teman-teman kalkulasi nggak apa-apa. Kita fair kok. Kalau untuk masalah hitungan kita terbuka semua. Iya. Pokoknya kalau misalkan pengen nego-nego dikit di angsuran, bisa. Tinggal komunikasikan.
Nah, kalau untuk Matic-nya DP 25 angsuran 3,560. Ya. DP 25 juta, angsurannya 3560. Oke, itu mobil LCGC. Nah, sekarang ini bos, mungkin orang tertarik sama si Avanza ini. Avanza. DP 20 dapat Avanza. Coba bos, hitungannya. Tadi kan kalian DP 23 juga mahal. Avanza E juga bisa dibawa pulang dengan 23 juta. Oh, 23 manual juga. ya. Manual ya, oke. Angsurannya 4,6. 4,6. 4,6, 70.000, 5 tahun. 5 tahun. Asuransi full all risk. All risk selama 5 tahun. Coba bayangin di mobil bekas. Kagak bakalan dapat. Ini NIK 2024, asuransi full tenor selama 5 tahun. Tangan pertama, gratis servis selama 4 tahun. 4 tahun. Ya kan, emergency call 5 tahun. Emergency call 5 tahun. Kalau mobil bekas, asuransinya TLO, balik nama, ya kan, servisnya bayar. Nah itu kita nggak usah ngomong lah. Nggak usah ngomong lah, ya namanya juga mobil baru, mobil bekas. Aja. Udah pasti paling murah itu. Oke, itu yang manual. Manual. Nah kalau Matic-nya DP-nya 25 juta. Ya, angsurannya 4,9. 4,9. Ya. 5 tahun. 5 tahun. All risk selama 5 tahun. All risk selama 5 tahun. Apalagi aman itu, udah paling aman itu. Hitung aja, ya kan. Kalau misalnya teman-teman mau hitung kalkulasi ini, ambil kalkulator sekarang, coba totalnya berapa, lihat harganya ya. Siap. Nanti kita tampilin harganya. Pasti, nanti kita tampilin cantumin harganya. Ya. Oke. Nah, ini untuk yang tipe G nih. Oh, dapat juga 20 jutaan. Dapat. Nah, coba yang tipe G-nya. G manual, DP-nya 25 juta. Oke, 25 juta. Angsurannya 5.060.000. 5.060.000. Ya. Iya. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Sama all risk 5 tahun juga. All risk 5 tahun. Kalau bisa dibikin kombinasi, otomatis angsurannya sekitar 4,8. 4,8-an ya. Turun 200-an lah kira-kira. Oke. Nah, untuk yang Avanza G-Matic, DP-nya 27, angsurannya 5350. 5350, beda 300 ribuan ya sama yang manualnya. Dapat speknya full. CC 1500. CC 1000. Oh, ini yang CC 1500 ya. Kalau yang E tadi kan 1300. 1300 ya. Oke. Dapat semuanya sudah electrical, sudah oke semua. Ada sofa mode. Ada sofa mode, terus tombol smart entry, smart stop button, ya kan? Komplit lah. Itu yang terakhir bos? Yang terakhir, kalau kita lihat, ini kita bicaranya, kalau sebenarnya sih ada lagi yang kita mau bahas kayak RAS, terus Veloz. RAS bisa 20-an? RAS itu startnya dari 40-an. Belum bisa. Belum bisa. Karena kita bahas yang 20-an, jadi enggak kita bahas RAS. Nah, pokoknya kalau teman-teman gini, simpelnya kalau teman-teman mau tipe Veloz, RAS atau Race, itu sebenarnya DP minimumnya 20%. 20% ya, oke. Ya, jadi kalau bicara bahasa kalau hitungan kasarnya, contoh kita ngambil RAS lah, RAS 310 ya. Iya. 310 potong cashback jadi 280-an, ya kan? Kita DP-nya berarti 280 kali 20%. Jadi sekitar 60-an. Iya. Jadi belum dapat kalau yang 20 jutaan. Belum dapat. Tapi kalau misalkan teman-teman minat di RAS, nanti tinggal komunikasikan sama bos saya. Kontak aja. Oke, itu aja kali bos ya. Boleh. Yang kita bahas semuanya, jadi karena fokusnya ke mobil yang 20 juta, dapat apa di Toyota tadi? 3 mobilnya tadi. Betul. Ada Agya, ada Calya, dan yang terakhir ada Avanza. Oke, itu aja kali bos. Mungkin ada tambahan buat teman-teman yang masih kurang yakin dengan data atau dan lain sebagainya, mungkin bisa dikasih masukan ya. Masukan. Iya. Jadi kalau teman-teman kalau untuk masalah ragu masalah data nggak apa-apa, WA aja, Japri KTP KK-nya, kita bantu cek BI checking dulu. Jadi untuk step awalnya di situ. Tapi sebenarnya sih kalau memang teman-teman punya kendala di finance, biasanya pribadi udah tahu lah ya. Iya. Kayak kita pernah ada case punya history gitu segala macam, itu pasti udah tahu. Cuma koleknya sampai di mana bisa kita bantu cek. Siap. Nah, itu yang pasti ada solusinya semua, pasti nggak mungkin nggak ada solusi. Semua jalan kredit pasti ada solusinya. Kayak tadi kolek 5 pun masih kita bisa bantu dengan DP 50%. Ya kan? Terus kalau untuk ngontrak dan lain-lain gimana, itu bisa kita konsultasikan langsung lah ya. Bisa. Jadi kita win-win solution lah. Kalau mau nggak pakai ribet, nggak pakai yang macem-macem, istilahnya
one day approval, DP startnya dari 30%. 30% sudah aman. Sudah aman. Jadi by phone hari ini pagi collect data, siang konfirmasi, sore sudah tanda tangan kontrak approval. Oke. Gitu. Itu aja kali bos ya? Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman cari Toyota, jangan lupa belinya ke Bos Said. Ya. Nomornya bos, sebutin. Belum sebutin tadi. Bagi teman-teman yang mau kontak, langsung WA di 0821 123 67893. Yang mau main ke showroom, datang aja di Jalan Dr. Andas Soepo 46. Itu arah dari Patung Pancoran ke arah Manggarai sebelum Universitas Sahid ya. Gitu. Terus kalau teman-teman yang mau ikutin sosial medianya juga bisa di sosial media saya di bawah ini. Nanti kita cantumin. Oke. Oke, itu aja. Thank you for watching. Ya, terima kasih.